teman-teman bisa mengikuti lagi ibadah awal bulan Oktober. Teman-teman, meskipun kita ibadahnya masih online, tapi Mama Clara yakin kalau teman-teman tetap semangat. Teman-teman semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Harus semangat. Semangat. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan saja berserilakan, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan baca berserilakan, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, terima kasih teman-teman sudah mau bersemangat dan selalu bersuka cita memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita untuk masuk doa pembuka, Mama Yiska dan Mama Clara mau mengajak teman-teman untuk bersikap yang baik. Kita mau memuji nama Tuhan kembali. Yesus, Engkau baik. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Kau selalu
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan selalu baik dan sangat baik untuk kami semua. Pagi hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah awal bulan Oktober. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bersikap dengan baik saat berdoa. Nah, sekarang Mama Clara kita ajak teman-teman untuk berdiri yuk. Ayo, Mami Iska. Oke, karena kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan penuh sukacita dan semangat lagi. Semangat. Kita akan memuji nama Tuhan, Tuhan Allah di tengah kita. Teman-teman masih semangat kan? Masih. Kalau tetap masih semangat, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mama Clara minta teman-teman untuk duduk yang tenang ya. Bisa? Bisa ya. Yuk teman-teman, kita duduk yang tenang. Kita akan memujikan untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku
Revel Sirait dengan sikap yang baik dan sempurna, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh mempertemukan kami untuk mengikuti ibadah di awal bulan Oktober 2021 pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan selalu menyertai kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman Tuhan, sehingga kami juga dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk pelayan firman-Mu ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Revel Sirait, kiranya Tuhan urapi Bapak Pendeta Revel Sirait, sehingga menjadi firman Tuhan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita sama-sama panggil Bapak Revel ya. 1, 2, 3. Bapak Revel. Shalom adik-adik semua, apa kabar saudara? Saya percaya semua baik-baik saja. Saya mau menanyakan 3 hal kepada adik-adik semua ya. Yang pertama, siapa yang percaya engkau dikasihi Tuhan? Angkat tangannya begini. Yang kedua, siapa yang percaya kalau engkau diberkati dan berharga di mata Tuhan? Dan yang ketiga, siapa yang percaya kalau engkau disayang oleh Tuhan Yesus? Haleluya. Saya percaya setiap kita dicinta dan dikasihi oleh Tuhan ya. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi firman Tuhan ya kepada adik-adik, kepada kita semua ya. Saya dengan Pendeta Revel Sirait akan berbagi firman Tuhan yang dengan tema apa? Ayo. Temanya adalah tetap semangat. Mari semua, tangannya begini, tangannya begini, tangannya begini. Ayo belum semua. Tangannya begini. Sama-sama katakan tetap semangat. Sekali lagi belum semua, belum semua. Tangannya begini. Tetap semangat. Haleluya. Mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Ayo buka Alkitabnya. Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Kakak bacakan ya. Di sana dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi kakak bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, adik-adik semua, kalau kita mau melakukan sesuatu dengan semangat pasti hasilnya baik. Amin. Misalnya nih, adik-adik yang baru masuk sekolah, kelompok bermain atau TK yang masih belajar ingin membaca. Kalau belajar dengan semangat pasti cepat bisa membaca. Misalnya nih adik-adik ini mau naik kelas atau dapat nilai yang baik. Kalau semangat belajar pasti dapat nilai yang baik. Iya, benar ya. Mungkin orang tua nih, orang tua. Kalau semangat kerjanya kuat, bagus, pasti dapat hasil yang baik. Artinya bahwa semua dikerjakan dengan semangat, pasti hasilnya baik. Amin. Tetapi kenapa ya banyak orang gak semangat? Kenapa ya orang kadang-kadang gak bersemangat dalam hidupnya? Kira-kira apa ya? Kenapa ya orang gak bisa bersemangat dalam hidupnya ya? Tahu gak adik-adik apa itu? Kenapa? Ayo. Nah, kakak nih sedang belajar nih, ada beberapa hal kenapa orang gak bersemangat. Yang pertama, tahu gak? Yang pertama, bahwa kenapa orang gak bersemangat? Karena hidupnya nyaman, tahu gak sih? Misalnya nih adik-adik, papa mamanya kan kaya. Terus dia berpikir, kan papaku kaya, ngapain aku belajar? Ah, gini-gini aja kan gak apa-apa. Misalnya begitu. Atau mungkin seorang karyawan, orang tua berkata begini, ah perusahaan ini kan besar, ngapain aku kerja dengan baik lagi?
Ada banyak hal kenapa orang jadi malas. Karena apa? Nyaman, ya. Yang kedua, kenapa orang nggak mau bersemangat dalam hidupnya? Karena hidupnya tidak seimbang. Apa itu adik-adik? Apa itu kak hidup tidak seimbang? Contoh nih, adik-adik sekarang kan sejamannya handphone ya. Orang nonton handphone seharian, main game seharian. Ya, akhirnya apa? Lupa belajar, malas belajar. Ya, kak, apakah nggak boleh main handphone? Ya boleh dong. Apakah nggak boleh main game? Ya boleh dong. Tapi kalau kalian main handphone terus, main game terus, pasti nanti akan belajarnya nggak semangat. Nah, benar nggak? Benar. Ayo, siapa yang sekarang suka main handphone sampai lama? Nggak boleh ya. Atau mungkin papa mamanya, orang tuanya seharian nonton drama Korea terus, pasti dia males nanti ngurusin masaknya misalnya. Nah, itu sebabnya kenapa orang tidak bersemangat. Yang ketiga, kenapa orang nggak bersemangat? Karena bosen. Oh, gitu-gitu aja. Loh, nggak sekolah, nggak belajar, gitu-gitu aja, males. Tahu nggak sih, bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di padang gurun Tuhan memberikan mana, roti dari surga. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israelnya marah-marah, bosan, makan mana terus, bosan, nggak semangat lagi perjalanannya. Nah, demikian juga kita. Kadang-kadang gara-gara rutinitas, sekolah lagi, bangun lagi, mandi pagi lagi, akhirnya nggak bersemangat, ya. Terus kenapa lagi orang tidak semangat? Karena kecewa. Misalnya, adik-adik sudah bekerja membantu orang tua di rumah, merapikan sepatu misalnya, tapi orang tua nggak puji, kecewa, marah, boro-boro dipuji, dimarahin malah. Loh, udah bantu orang tua kok dimarahin, akhirnya malas, sudah semangat. Misalnya nih, orang tua juga bekerja di rumah, bekerja di satu perusahaan, sudah bekerja dengan baik, sudah memberikan yang terbaik untuk perusahaan, tapi gaji nggak naik-naik, jabatan nggak naik-naik, akhirnya males, kecewa, ngapain kerja, ngapain semangat. Nah, itu membuat orang kadang-kadang tidak bersemangat. Satu hal lagi nih, kenapa orang tidak bersemangat, yaitu apa adik-adik? Tahu nggak sih yang terakhir nih, kenapa orang nggak semangat? Kesulitan hidup. Misalnya adik-adik nih belajar, ada pelajaran yang sulit, akhirnya malas belajar. Seperti sekarang sedang ada COVID-19, semua orang tertekan, semua orang dalam masalah. Ini membuat banyak orang tidak bersemangat lagi dalam hidupnya. Orang menjadi galau, orang menjadi malas. Mungkin adik-adik juga ada yang jadinya malas sekolah. Kenapa kok jadi begini? Gak bisa kemana-mana, akhirnya semuanya malas. Tapi adik-adik, firman Tuhan katakan tadi, kita tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat. Ya, pintar. Tangannya sekali lagi begini. Harus tetap semangat. Tapi pertanyaannya Pak Kakak, bagaimana dong biar semangat? Saya nih lagi nggak semangat nih. Gimana caranya biar semangat dong? Kasih tips dong. Nah, sekarang Kakak punya tips bagaimana supaya engkau semangat. Siap? Siap? Yang pertama, tangannya begini. Yang pertama, supaya engkau tetap semangat adalah apa? Yang pertama adalah engkau harus menetapkan hatimu. Katakan menetapkan hati. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya, kalau Tuhan sudah perintahkan kita bersukacita, bersemangat, itu berarti bahwa kita bisa bersemangat. Katakan, saya bisa bersemangat. Katakan kepada dirimu, saya bersemangat hari ini. Sekali lagi katakan, saya putuskan untuk saya bersemangat hari ini. Pintar, ada anak yang luar biasa. Haleluya, senang sekali ya melihat adik-adik tangannya begini semua, senang, bersemangat. Haleluya. Yang pertama, katakan kepada dirimu,
saya harus bersemangat, kayak tentara gitu loh ya. Pertama itu saya harus bersemangat. Yang kedua, bagaimana supaya engkau tetap bersemangat di dalam hidupmu, adik-adikku semua? Yaitu adalah apa? Yo, tahu gak sih? Ya bener, berdoa. Tuhan Yesus ketika dia mengajar di muka bumi, ada satu kali Tuhan Yesus mengajar berkata begini, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengundang semua kita. Mari kau yang letih lesu, yang tidak bersemangat. Mungkin adik-adik nih, sekarang ada yang tidak bersemangat ya. Tuhan Yesus mengajakmu. Tuhan berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, yang kedua, minta kepada Tuhan. Masuk di dalam apa? Apa ini? Ya betul, doa. Kita berdoa, kita kepada Tuhan, bilang Tuhan, berikan aku semangat hari ini ya Tuhan. Gitu. Dalam kitab Yesaya juga dikatakan demikian. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Diumpamakan seperti apa adik-adik coba? Diumpamakan orang yang menantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Tahu nggak burung Raja Wali? Dia tuh terbang. Kalau ada badai yang besar, dia terbang. Dia kuat melampaui badai. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berdoa datang kepada Tuhan, dia seumpama Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya, dia berlari tidak akan menjadi lelah, dia berjalan tidak akan menjadi lesu. Yang kedua, nantikan Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap semangat dalam hidup? Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Yang ketiga berarti apa adik-adik dari ayat kita bacaan ini? Ya, hati-hati pergaulanmu. Bergaulah dengan orang yang bersemangat. Jangan bergaul dengan orang yang tidak bersemangat. Karena kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak bersemangat, kamu akan ikut-ikutan tidak bersemangat. Nah, kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang bersemangat, kau pasti bersemangat juga. Itu caranya. Mudah kan? Mudah nggak? Mudah. Yang pertama tadi apa? Ayo. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mantapkan hati. Katakan, aku bersemangat hari ini. Yang kedua apa? Datang kepada Tuhan, berdoa. Dan yang ketiga tadi apa? Bergaul dengan orang yang bersemangat. Dan sekarang yang terakhir nih, ini yang penting. Bagaimana supaya engkau bersemangat di dalam hidupmu? Yang terakhir, kira-kira apa ya? Kira-kira apa yuk? Ada yang bantu kakak nggak nih? Yang terakhir adalah supaya kita bersemangat di dalam hidup ini, miliki cita-cita dan pengharapan. Siapa yang udah punya cita-cita di sini? Cita-citanya apa yuk? Oh, ingin jadi dokter. Wow. Siapa lagi? Ingin jadi tentara. Mantap. Siapa lagi? Ingin menjadi insinyur, menjadi seorang arsitek. Yeay, keren. Nah, kalau adik-adik punya cita-cita, punya mimpi, pasti bersemangat belajarnya. Amin. Pasti bersemangat. Ada satu anak muda, seorang anak di zaman Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian 37, nanti adik-adik baca, seorang Yusuf. Pernah dengar nggak? Siapa yang pernah dengar tentang Yusuf? Yusuf itu dia punya mimpi dari Tuhan bahwa dia punya cita-cita bahwa dia akan menjadi orang ternama, dia menjadi orang yang hebat. Nah, karena Yusuf punya mimpi, dia punya cita-cita, maka dia bisa bersemangat terus
dimasukkan sumur oleh kakak-kakaknya, dia tetap semangat. Dia masuk ke dalam penjara, dia tetap semangat. Dia dibully, difitnah orang, tetap semangat. Kenapa semangat? Karena Yusuf punya apa tadi? Cita-cita. Wow, pinter banget nih anak-anak sekolah GKI. Karena punya cita-cita. Oleh karena itu adik-adik, kalau engkau punya cita-cita, maka engkau akan bersemangat. Haleluya. Ya. Orang yang bersemangat, dia punya cita-cita. Oleh karena itu adik-adik harus punya cita-cita ya. Misalnya nih, cita-cita jangka panjang ada, misalnya jadi insinyur. Nah, cita-cita jangka pendeknya apa? Misalnya saya harus juara 1 misalnya, contoh nih, kan nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau mungkin minimal saya harus 5 besar, contoh. Atau saya harus menjadi orang yang bisa membaca cepat misalnya. Jadi ada banyak cita-cita yang membuat kita bersemangat, ya. Ada amin? Supaya apa? Supaya kita bersemangat. Gak boleh, apapun alasannya, apapun situasi dan kondisinya, Tuhan tidak mau loh kita tidak bersemangat. Tuhan tidak mau loh kita loyo. Kita tidak mau loh beblet. Kita harus terus bersemangat. Nah, tadi kakak sudah kasih tipsnya, ya. Kalau adik-adik bisa terapkan tipsnya, saya percaya engkau akan terus bersemangat. Amin. Pak pendeta ini terus bersemangat loh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya punya impian, saya terus dipakai Tuhan dalam hidup saya. Saya percaya adik-adik semua nanti akan menjadi orang-orang yang hebat. Satu kata kuncinya apa? Semangat. Semangat belajar, semangat membantu orang tua. Gapai cita-citamu. Apa yang ingin kau capai dalam hidupmu, capailah setinggi-tingginya. Ada yang ingin jadi dokter tadi, ada yang ingin jadi tentara, ada yang ingin jadi insinyur, nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau jadi pendeta kayak pendeta ini, ada yang mau jadi pendeta enggak? Ya nggak apa-apa. Semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Biarlah kalian terus bersemangat dalam hidup. Jangan pernah galau ya. Demikian juga Bapak Ibu orang tua semua. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pekerjaannya sedang tidak baik hari ini. Ada yang mungkin Bapak Ibu hari ini sedang tidak pasti. Pesan Tuhan adalah orang yang bersemangat dia akan sanggup menanggung penderitaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu tetaplah bersemangat. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, orang yang patah semangat itu kering tulangnya. Dalam artian apa? Kita tahu bahwa tulang adalah penopang seluruh tubuh. Saudara bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan, kalau tubuh kita ini nggak ada tulangnya, ya memble, nggak bisa berdiri. Nah sama, kalau engkau sedang tidak bersemangat, maka yang terjadi adalah engkau tidak akan bisa bertahan untuk terus maju. Oleh karena itu semangat tidak boleh padam, apapun situasi dan kondisinya. Sekalipun COVID-19 terus melanda, mungkin pekerjaan ekonomi sedang tidak jelas, tetaplah bersemangat. Amin. Tetaplah bersemangat. Anak-anak semangat belajar, orang tua semangat bekerja terus. Semangat karena ada saatnya Tuhan akan buka pintu bagi setiap kita. Amin. Ada 4 tips bagaimana supaya kita menjaga semangat. Yang pertama adalah mantapkan hatimu, bangkit, katakan saya harus bersemangat. Yang kedua, datang kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang bersemangat. Ya, makanya datang ke gereja, datang ke kebaktian, supaya apa? Supaya bertemu dengan orang-orang yang bersemangat. Ya, jangan bertemu dengan orang-orang yang galauan, bertemu dengan orang-orang yang semangat. Dan yang terakhir adalah miliki cita-cita. Saudara diberkati. Adik-adik, sekali lagi kita tutup tangannya begini. Kalau tadi 1, sekarang 2 tangannya begini. Ayo semua. Kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Tetap semangat. Sekali lagi, tetap semangat. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Amin. Kita tundukkan kepala kita ya. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami tetap bersemangat. Biarlah Tuhan, hidup kami terus berada di dalam panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau galau, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau patah semangat sekalipun keadaan sedang tidak baik hari ini. Tapi kami memutuskan untuk tetap bersemangat. Dan kami mau datang kepada Engkau ya Tuhan, sebagai Tuhan yang memberikan kami semangat yang baru kepada kami. Dan kami akan terus bergaul dengan orang-orang yang bersemangat dengan kami. Dan demikian juga Tuhan, kami akan memiliki cita-cita dan masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kami akan bersemangat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Refon. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman tadi dengar nggak ya firman-Nya Bapak Pendeta Refon tadi? Itu meskipun di tengah pandemi seperti ini, meskipun kita tetap jaga jarak, harus Gak bisa bebas ya Mak ya? terus pakai masker, kadang nafasnya agak tersengal-sengal, tapi kita harus tetap Semangat. tidak boleh malas sekolah. Pokoknya kita harus tetap semangat, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Yuk teman-teman, sebelum ibadahnya selesai, kita mau pujikan kembali pujian kita, Berani Tampil Beda. Tepuk tangan yuk semuanya yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Terima kasih ya teman-teman semua sudah memuji nama Tuhan dengan luar biasa dan semangat. Tiba saatnya kita mau berdoa syafaat dulu, dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Reval Sirait. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Bapa yang baik, mengucapkan syukur kami yang tiada henti-hentinya dari hati kami yang terdalam, untuk kami berkata betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa, kami akan berdoa syafaat, kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk Yayasan GKI, pengurusnya,
Tuhan semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat supaya GKI terus bertumbuh dan melebar, dan terus menjadi berkat di kota Gresik ini. Tuhan, pakai GKI, Yayasan GKI semakin hari semakin indah, semakin luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan di kota Gresik ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sekolah GKI, khusus untuk guru-gurunya. Terus Tuhan berikan hikmat, berikan urapan pengajaran, sehingga mencetak anak-anak didik yang luar biasa, anak-anak didik yang takut akan Tuhan, anak-anak didik yang sungguh-sungguh membanggakan orang tua, membanggakan gereja, dan membanggakan bangsa Indonesia, terkhusus membanggakan nama Tuhan di muka bumi ini. Pakai guru-guru Tuhan, urapi mereka, urapi dalam rumah tangga mereka, urapi mereka Tuhan dalam segala hal ya Tuhan. Tambahkan apa yang sudah mereka punya hari ini, sehingga boleh menjadi guru-guru yang luar biasa di kota Gresik ini, khususnya di GKI. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk siswa dan anak-anak didik, mulai dari kelompok bermain TK. Tuhan, serahkan generasi kami. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak muda, anak-anak remaja adalah seperti panah di tangan pahlawan. Kami mau mempersiapkan anak-anak kami Tuhan, sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang sesuatu di negeri ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami, tumbuh kembang mereka, kesehatan mereka, semuanya diberkati Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami tahu, percaya Engkau mengenal pribadi setiap kami, terkhusus anak-anak kami, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua daripada siswa, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang mungkin profesi pegawai negeri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar pekerjaan yang mereka kerjakan hari ini benar-benar terus menjadi berkat bagi keluarga, membesarkan anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara orang tua yang sedang sakit hari ini, mungkin yang ada terkena pandemi COVID-19, kami mau berdoa. Biarlah Tuhan, kami berdoa merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka, menolong mereka Tuhan. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada di antara orang tua dan siswa yang sedang berulang tahun hari ini. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Setiap umur, setiap tarikan napas kami adalah berkat dari Tuhan. Oleh itu kami berdoa Tuhan, kami bersyukur buat umur yang Tuhan berikan kepada orang tua dan siswa kami. Teruslah berkarya Tuhan. Teruslah panjangkan umur mereka, kesehatan mereka terus mengalir mengikuti mereka, bahkan kebajikan dan kemurahan mengikuti mereka seumur hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapak, kami berdoa secara khusus dengan keadaan saat ini di mana pandemi 19 belum berakhir sepenuhnya, tapi kami percaya kalau hari-hari ini sedang reda. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus mengerjakannya dengan baik. Engkau yang akan menolong negeri kami, menolong pemerintah bangsa kami, menolong seluruh keberadaan daripada bangsa kami untuk menangani pandemi ini dengan baik Tuhan. Kami rindu Tuhan keadaan normal kembali, sehingga di mana anak-anak Tuhan bersukacita di rumah-Mu, mereka bernyanyi, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan keadaan bangsa kami ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami, jajarannya, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, presiden kami Tuhan, baik Tuhan daripada DPR dan penegak hukum, semuanya Tuhan menolong, Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Gresik diberkati Tuhan, dan semua kami ada di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Terima kasih.
bulan Oktober ini, dan terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang sudah mendampingi putra-putrinya dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Guru. Terima kasih semuanya. Nah, untuk menutup ibadah hari ini, kita mau yel-yel bersama nih. Sebelumnya kita ajak teman-teman untuk berdiri dulu. Oke. Ayo teman-teman, kita berdiri ya. Kita mau menutup ibadah hari ini dengan mengucapkan yel-yel kita. Siap? Murid